Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah wa nahnu min ahli sunnah wal jamaah min yaumina hadha hatta yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin para pemirsa dimanapun sahabat berada, semoga langkah kita, kehidupan kita senantiasa berada dalam keberkahan dan berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar ada 6 yang menjadi racun dalam kehidupan kita. Di antara yang 6 tersebut adalah tahun. Putaran tahun kita yang konon 360 hari itu semua dianggap sebagai racun yang mematikan atau syamun qatilun. Lantas apakah 6 racun tersebut ada penawarnya? Tentu ada. Dalam tahun yang dianggap racun itu penawarnya adalah Ramadan. Maka begitu baiknya Allah, maka begitu dahsyatnya Ramadan, dan harus kita syukuri, patut dijadikan sebagai sebab untuk kita bersyukur kepada Allah jika hari ini kita masih dipertemukan dengan Ramadan. Ramadan merupakan bulan pembakaran, Ramadan merupakan bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadirin rahimakumullah. Berbicara Ramadan, berbicara iman. Berbicara iman, berbicara sabar. Oleh karenanya hadirin, Imam Al-Ghazali menulis sebuah kitab kecil namanya Asrarus Shaum, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyebut Inna Ramadana atau Inna Shauma Rubba'ul Iman. Puasa di bulan Ramadan adalah seperapat daripada iman. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Bimuqatada qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu nisfus sabri was-sabru nisful iman. Puasa itu setengah daripada kesabaran, dan kesabaran setengah daripada iman. Jika kita membuat sebuah bulatan, iman itu berbentuk bulat, setengah daripada iman adalah sabar, dan setengah dari sabar atau seperapat dari iman adalah puasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya, puasa mengajarkan kita banyak hal, di antaranya adalah mengajarkan bagaimana kita sabar. Pertanyaannya, kenapa kita harus sabar? Aspek yang ada dalam Ramadan bukan hanya aspek spiritual kita, melanjutkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Ramadan mengajarkan banyak hal tentang sosial. Kita diajarkan bagaimana menjadi orang-orang yang sabar. Kita dibukakan mata kita, dibukakan mata hati kita agar kita melihat kalau setiap hari kita makan enak, kalau setiap hari kita punya tempat yang enak, kalau setiap hari kita bisa minum yang enak, maka di bulan Ramadan ini kita merasakan bagaimana teman-teman kita, bagaimana sahabat-sahabat kita, dan bagaimana umat muslim yang lainnya yang mereka tidak diberikan rezeki yang lebih banyak daripada kita. Oleh karenanya, kita bangun Ramadan ini melalui kesabaran kita, sabar dalam beribadah kepada Allah, sabar dalam kita menjaga, dalam kita mencegah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Ramadan mengajarkan kita kesabaran. Lantas, apa reward yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan yuwaffa, Allah akan mencukupi, Allah akan memberikan kecukupan kepada kita, kepada orang-orang yang sabar.
Apanya? Pahalanya, ganjarannya, balasannya dengan ketentuan bighairi hisab. Tanpa Allah hitung, tanpa ada perhitungannya. Oleh karenanya, di antara keutamaan bulan Ramadan ini, kalau kita merujuk kepada salah satu keterangan atau kita merujuk kepada salah satu hadis, kullu amal libni Adam, setiap perbuatan anak Adam bi asyri amthaliha, itu dibalas dengan 10 kebaikan, hatta sab'i mi'ati dha'fin, sampai 700 kebaikan. Bayangkan satu kebaikan kita dibalas dari 10 sampai 700. Lantas adakah ganjaran? Adakah pahala yang lebih besar daripada itu? Tentu ada. Apa? Ramadan atau puasa. Kenapa berdemikian? Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, as-saumu li wa ana ajazibi. Puasa itu untukku, kata Allah, wa ana, dan sesungguhnya aku ajazibihi, yang membalas kepada puasa. Hadirin rahimakumullah, logikanya jika orang bekerja dalam satu tempat, lalu manajer atau direktur menentukan gajinya umpamanya 3 juta, lalu ada satu orang yang digajinya, manajer bilang, gaji kamu tidak sama dengan yang lain, itu terserah saya. Itu merupakan reward, merupakan sebuah potensi atau merupakan sebuah ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dihitung. Kemudian ketika kita melihat bangunan yang terlihat megah dan kokoh, bangunan yang terlihat hebat, bangunan yang di mata manusia mungkin bertingkat, tetapi ketika bangunan itu tidak disandarkan dengan lafaz Allah, bangunan tersebut dianggap sebuah bangunan yang kecil. Tetapi ketika kita melihat sebuah masjid yang kecil, musolah yang kecil, bahkan mohon maaf terlihatnya seperti kumuh atau terlihatnya tidak terlalu mempesona, tetapi tempat tersebut, masjid, musola, tempat yang lainnya seperti langgar, seperti Ka'bah, disandingkan dengan lafaz Allah, disebutlah Baitullah, maka tempat-tempat yang dianggap kecil oleh mata kita, itu adalah tempat yang besar. Kenapa tempat yang besar? Kenapa tempat yang istimewa? Kenapa tempat yang hebat? Karena disandingkan dengan lafaz Allah. Begitupun dengan puasa. Puasa disandingkan dengan lafaz Allah karena Allah yang akan langsung membalas ganjaran atau pahala kita di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi saya katakan, mari kita jadikan Ramadan kali ini sebagai penawar racun kita dalam kurun waktu kita setahun, dan jadikan Ramadan ini adalah latihan kita untuk terus bersabar, untuk terus bertawakal. Sabar bukan berarti stagnan, bukan berarti diam, tapi sabar melawan semua masalah-masalah, melawan semua rintangan, melawan semua cobaan, melawan semua ujian. Itulah makna daripada sabar. Sabar, terus berusaha, terus maksimal. Untuk apa? Untuk kita mengejar sesuatu. Tentu dalam konsep kita mengejar itu ada yang harus kita percayai adalah takdir Allah, dan itu adalah bagian daripada kita sebagai manusia yang tentu harus dibatasi, yang tentu harus didampingi dengan kata sabar. Konsep la'allakum tattaqun dalam kitab As-Siyam itu dijelaskan la'alla tablughuna ila taqwa, supaya kita menjadi orang-orang yang takwa, dan proses menuju takwa salah satunya adalah dengan sabar. Dalam keterangan yang lain, sabar dikatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar akan terus menolong kita dalam setiap aspek pekerjaan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dan khilaf itu kebodohan saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.